Bu Meli adalah seorang ibu-ibu yang memiliki 2 orang anak. Ya ampun Dinda, Ibu bangga banget deh sama kamu yang keterima kerja di luar negeri. Nggak kayak si Raka itu, kerjanya cuma jadi karyawan kantor biasa di sini. Astagfirullahaladzim, ibu kok bilang gitu sih? Padahal si Dinda itu kerja di luar negeri juga jadi karyawan kantor biasa. Gak ada bedanya sama aku. Mas Raka, enak aja bilang nggak ada bedanya. Ya jelas beda lah. Walaupun sama-sama kerja jadi karyawan kantor, tapi kan kalau di luar negeri itu gajinya lebih besar. Nah betul tuh apa yang dibilang sama si Dinda. Kamu nih Raka, kok menyamakan pekerjaan kamu dengan pekerjaan Dinda sih? Ya beda level lah. Iya tuh, Mas Raka nih aneh banget sih. Bilang aja kali kalau Mas Raka itu iri karena aku bisa keterima kerja di luar negeri, sedangkan Mas Raka cuma keterima kerja di sini. Dek, Mas Raka tuh sama sekali gak iri ya. Cuma Mas gak suka aja ibu tuh suka membandingkan pekerjaan Mas sama pekerjaan kamu. Mana selama ini yang selalu dipuji dan diopresiasi cuma kamu lagi. Sedangkan Mas itu sama sekali gak pernah, malah seringnya direndahkan. Ya kalau kamu mau dipuji dan diapresiasi, cari kerja di luar negeri juga dong. Dan pastiin gaji kamu itu lebih besar dibandingkan sama gajinya Dinda. Bu, apakah untuk diuji dan diapresiasi sama ibu itu sendiri harus dengan mempunyai gaji yang besar? Ya iya dong, harus itu. Kalau gaji kamu standar dan juga pekerjaan kamu standar, ngapain diapresiasi dan dipuji? Dengerin tuh Mas Raka apa yang dibilang sama ibu. Udah tahu kerjaannya standar dan gajinya standar, kok malah mengharapkan diapresiasi dan dipuji sih sama ibu? Udah Bu, gak usah dengerin lagi tuh omongan Mas Raka. Emang suka gak jelas tuh orang. Mending Bu, sekarang ibu beresin deh semua baju dan barang aku untuk aku bawa ke luar negeri. Tenang aja nak, semua baju dan juga barang kamu udah selesai ibu beresin. Dan juga nanti ibu bawain berbagai macam makanan, supaya nanti kalau kamu di luar negeri kangen sama makanan ibu, kamu bisa makan deh. Ya ampun, ibu nih baik banget deh. Aku jadi makin sayang sama ibu. Tapi Bu, nanti aku minjem uang ya buat tambahan pegangan di luar negeri. Kan gajiannya masih lama. Katanya gajinya besar, tapi kok malah minjem uang ibu sih? Diem kamu Raka. Adik kamu itu ya baru mulai mau kerja. Ya gak ada salahnya dong kalau dia minjem uang buat pegangan. Udah Dinda, tenang aja. Nanti ibu kasih kok. Kamu gak usah peduliin tuh omongan kakak kamu. Tak lama setelah itu Dinda pun berangkat kerja ke luar negeri. Saat di warung kelontong, wah tumben banget Bu Meli udah di warung saya jam segini. Dan kalau dilihat-lihat ibu itu kayak lagi berseri-seri gitu. Bu Meli lagi bahagia kah? Bener banget Pak, saya tuh emang lagi bahagia banget. Belum lama ini Pak, anak saya si Dinda itu keterima kerja di luar negeri. Saya gak bisa ngebayangin deh Pak, pasti ya anak saya itu jadi sering ngirimin saya. Wih mantap banget Bu Meli. Emangnya anak ibu itu kerja apa di luar negeri? Pekerjaannya jadi karyawan kantor gitu Pak. Tapi kan kalau di luar negeri gajinya lebih besar. Walah iya sih ada benarnya. Tapi Bu gaji di luar negeri itu kan besar karena pengeluaran sehari-harinya juga besar. Dan kalau nggak pintar nabung sama aja bohong Bu. Ya ampun Bapak nih tenang aja. Anak saya si Dinda itu dijamin rajin menabung dan gak bakal boros. Dia itu Pak anak kesayangan saya yang paling saya banggakan. Ya deh ya, ngomong-ngomong anak ibu yang pertama gimana Bu? Keterima kerja di luar negeri kah atau gimana? Maksud Bapak anak pertama saya itu yang Raka itu? Ya iya dong Bu. Bu Meli kan cuma punya 2 anak. Iya kalau si Raka itu biasa aja sih Pak. Sama sekali gak pernah buat saya bangga. Dia itu Pak cuma kerja jadi karyawan kantoran biasa di daerah ini. Loh Bu itu termasuk membanggakan loh. Soalnya untuk keterima kerja di kantor daerah sini tuh lumayan susah. Pas itu aja saya tuh pernah dikasih tahu gitu sama saudara saya. Ya ampun Pak sesusah-susahnya di sini nggak lebih susah di luar negeri. Lagian kan dari segi gajinya aja udah beda jauh. Emang iya sih. Ya iya dong, udahlah Pak Edo ini ngajakin saya ngobrol terus. Kalau kayak gini kan saya nggak jadi belanja. Astagfirullahaladzim, maaf ya Bu. Kalau begitu Bu Meli mau belanja apa saja ini? Saya mau belanja minyak, gula, sama tepung Pak. Walah ya siap Bu. Siap-siap. Bentar ya saya bungkusin dulu semuanya.
Setelah belanja, Bu Meli pun pulang ke rumah. Namun di perjalanan pulang, ia dihampiri oleh seorang ibu-ibu. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Meli juga. Duh ya ampun Bu Meli, Bu Meli. Dari tadi tuh saya nyariin ibu tahu nggak? Wah, emangnya kenapa? Kok Bu Ijah tumben banget nyariin saya? Ini loh Bu, saya itu mau nanyain, ibu itu jadi ndak sih mau beli mobil saya? Sebenarnya pengen banget sih Bu. Saya beli mobil ibu yang baru beli dari dealer dan belum pernah dipakai itu. Cuma sekarang saya lagi nggak megang uang Bu. Ya Bu cari pinjaman dulu toh Bu, di mana gitu. Soalnya kalau misalnya ibu ndak jadi, ya mending saya jual ke orang lain aja. Toh mobil saya itu masih baru banget loh, belum pernah saya pakai. Jadi Bu, masih banyak yang minat. Apalagi kalau saya kasih harga murah. Ya janganlah Bu. Ya deh, nanti saya coba cari pinjaman ya, supaya bisa ngebeli mobil ibu yang masih baru dan masih bagus itu. Nah gitu dong. Tapi jangan lama-lama ya Bu. Sekiranya udah dapat pinjaman langsung dibeli mobil saya. Nanti kalau enggak saya bakal langsung jual loh sama orang lain. Iya Bu Ija, tenang aja. Tapi nanti jangan lupa dikasih diskon ya, harga tetangga. Aman aja Bu, pasti bakal saya kasih diskon. Lagian saya tuh kan emang mau jual mobil saya dengan harga murah. Iya karena emang saya lagi butuh uang banget ini sekarang. Wah baguslah kalau gitu. Setelah ini saya bakal langsung nyari pinjaman Bu. Baik Bu. Setelah itu Bu Meli pun memutuskan untuk meminjam uang di bank Plecit. Malam harinya, Assalamualaikum, Raka pulang. Bu, Bu. Waalaikumsalam. Duh ya ampun Raka, kamu nih ngapain sih pakai acara pulang segala? Biasanya juga nginep di kantor sambil ngelembur. Raka kan juga pengen pulang Bu, masa iya disuruh nginep di kantor terus? Ya nggak apa-apa toh kalau kamu itu nginep di kantor terus ngelembur. Biar kamu itu menghasilkan banyak uang. Oh iya nak, ibu kan habis pinjam uang tuh di bank Plecit. Nanti kamu yang bayar angsurannya ya. Sejak kapan Ibu itu minjem uang di bank Plecit? Sejak tadi. Soalnya ibu tuh mau beli mobilnya Bu Ijah yang masih baru dan juga belum dipakai. Sayang banget kan kalau ibu itu nggak beli. Soalnya dikasih harga murah nak. Tapi Bu, kalau minjam di bank Plecit itu resikonya besar. Itu kan peminjaman yang nggak resmi. Ibu mah nggak peduli. Soalnya kan nanti kamu yang bayar angsurannya. Terus kenapa harus aku Bu? Kenapa nggak suruh anak kesayangan Ibu si Dinda itu aja yang kerja di luar negeri yang katanya gajinya lebih besar? Nak, ibu itu nyuruh kamu supaya kamu berguna. Udahlah, pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu yang bakal bayar angsuran hutang ibu di bank Plecit. Gak ah, Raka nggak mau. Selama ini loh Raka itu selalu diremehin dan direndahin sama ibu dan nggak pernah dibanggain. Giliran kayak gini Raka disuruh nanggung. Ya ampun Raka, tega-teganya ya kamu ngomong kayak begitu sama ibu sendiri. Ibu ini yang sudah mengandung, melahirkan, dan menyusui kamu. Masa iya kamu nggak mau bantuin ibu sendiri sih? Oh, jangan-jangan kamu mau jadi anak durhaka. Astagfirullahaladzim, ya enggak lah Bu. Ya udah, nanti angsuran hutang Ibu di bank Plecit bakal aku yang bayar deh. Nah, gitu dong. Sebentar ya, ibu ditelepon sama Bu Ijah. Halo, assalamualaikum Bu Ijah. Waalaikumsalam. Gimana Bu Meli? Udah dapat pinjaman belum untuk beli mobil saya? Aman Bu, saya udah dapat pinjaman kok. Jadi kapan nih Bu kita mau transaksi? Sekarang saja Bu. Ibu langsung kirim semua uangnya ke rekening saya ya Bu. Nanti setelah itu saya bakal langsung suruh orang untuk ngirim mobil saya ke rumah ibu. Kenapa nggak langsung aja Bu? Biar enak gitu kalau secara langsung. Duh Bu, kalau secara langsung saya lagi nggak bisa. Soalnya kebetulan saya tuh lagi pulang kampung. Ya kalau ibu mau nungguin saya balik nggak apa-apa sih. Cuma ya agak lama, sekitar 2 mingguan. Duh ya ampun Bu, itu mah bukan agak lama lagi, tapi lama banget. Ya udah deh kalau gitu, nanti saya TF aja. Baiklah Bu, dan harganya sesuai ya yang sudah kita sepakati sebelumnya. Dan kalau notifikasi transferan ibu sudah masuk di saya, nanti saya bakal langsung suruh orang untuk mengantarkan mobil saya ke rumah ibu. Iya ya Bu, ya udah ya kalau gitu, saya tutup dulu teleponnya. Abis ini saya mau langsung transfer semua uang ke rekening ibu. Assalamualaikum. Duh ya ampun, aku nggak sabar banget deh punya mobil baru. Mana mobilnya belum pernah dipakai lagi sama Bu Ijah. Tapi aku heran deh, kok dia mau ya ngejual dengan harga murah. Padahal kan dia belinya mahal. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin itu rezekiku. Duh, tapi aku cuma dapat 40 juta doang tadi. Minjem di bank Plecit.
sedangkan harga mobilnya 50 juta. Tapi kan aku punya tabungan ya. Duh, tapi itu tabungan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku pakai aja dulu kali ya. Nggak apa-apa lah, ntar juga bisa nabung lagi. Kalau gitu aku ambil semua tabunganku buat nambahin beli mobil Bu Ijah. Tanpa berpikir panjang, Bu Meli pun mentransfer uang hasil dari peminjaman bank Plecet dan juga tambahan dari tabungannya. Beberapa hari kemudian, Duh ya ampun, ini kok Bu Ijah nggak nyuruh orang sih untuk ngirim mobilnya ke rumah aku? Padahal kan ini udah berhari-hari yang lalu. Mana aku teleponin juga nggak diangkat-angkat. tiba-tiba Raka menghampiri ibunya untuk berpamitan pergi kerja. Bu, Raka berangkat kerja dulu ya. Walah, ya udah hati-hati. Oh iya nak, nanti kalau kamu lewat rumahnya Bu Ijah, kamu lihat-lihat ya, Bu Ijah udah balik belum? Soalnya katanya lagi pulang kampung. Loh, bukannya katanya Bu Ijah itu pindah ya, Bu? Pindah kemana toh nak? Bu Ijah itu lagi pulang kampung. Bu Ijah itu pindahan, Bu. Tadi malam pas ibu itu tidur, Raka itu keluar sebentar, ketemu sama beberapa warga terus ngobrol-ngobrol gitu. Para warga tuh bilang kalau Ibu Ijah itu katanya udah pindah. Bahkan gak ada yang tahu Bu Ijah itu pindah kemana. Astagfirullah, terus ini gimana? Ibu loh udah terlanjur transfer semua uang hasil pinjam ibu dan juga uang tabungan ibu untuk ngebeli mobilnya Bu Ijah. Katanya setelah ibu TF dia bakal nyuruh orang untuk ngirim mobilnya yang udah ibu beli. Tapi sampai sekarang gak dikirim-kirim. Dan juga dari kemarin ibu telepon tuh, tapi nomornya juga gak aktif. Tapi sebelum itu Bu Ijah tuh bilang kalau dia itu pulang kampung. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan-jangan ibu itu kena tipu lagi sama Bu Ijah. Nah itulah, Bu, makanya ibu itu jangan tergiur sama tawaran harga murah. Dan juga seharusnya ibu itu bilang dulu lah sama aku. Mana ibu tiba-tiba melimpahin angsuran bank Plecetnya itu sama aku lagi. Loh, kamu kok jadi marahin ibu sih? Jadi menurut kamu ibu yang salah gitu? Asal kamu tahu ya, yang paling salah di sini itu kamu, tahu nggak? Kamu loh nggak bilangin sama ibu untuk nggak beli mobil itu. Ya ampun, kok malah aku yang balik disalahin sih? Ya emang kamu yang salah. Duh, mana sekarang ibu udah nggak punya uang sama sekali lagi. Berarti nak, mulai sekarang kamu yang bakal menuhin kebutuhan sehari-hari dan juga bayar angsuran hutang ibu. Kok gitu sih, Bu? Kan di awal ibu itu bilang, ya aku tuh cuma bayarin hutang doang. Ya kamu harus bisa dong menuhin kebutuhan sehari-hari kita. Ibu loh udah nggak punya tabungan lagi. Ya sebenarnya ibu bisa sih ngurusin kebun almarhum bapak, tapi ibu males. Kan lagian ada kamu, anak pertama laki-laki yang bisa ngurus semuanya. Jadi ya nggak ada salahnya dong kalau kamu nanggung semuanya. Udah, mending sekarang kamu berangkat kerja aja sana. Ya udah deh, kalau gitu Raka berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Beberapa bulan kemudian Bu Meli mendapat kiriman 1 karung beras dari sang anaknya Dinda yang merantau di luar negeri. Saat ditelepon, Gimana Bu? Kiriman 1 karung beras dari aku udah sampai di rumah belum? Alhamdulillah sudah sampai nak. Ya ampun, kamu nih benar-benar bikin ibu bangga dan bahagia deh dengan ngirimin ibu 1 karung beras. Ya iya dong Bu, itu tuh ya hasil kerja keras aku loh, kerja di luar negeri. Iya nak, gak sia-sia kamu kerja di luar negeri. Sekarang kamu bisa ngirimin ibu 1 karung beras. Pasti tuh Bu. Dan ibu tenang aja ya, nanti setiap bulan bakal aku kirimin 1 karung beras terus. Supaya ibu itu gak perlu tuh beli-beli beras lagi di pasar. Wah, yang bener kamu nak. Ya ampun, ibu jadi makin seneng deh. Ya bener lah Bu, sekarang makin kelihatan kan yang berguna itu siapa. Kalau Mas Raka mah mana pernah kan Bu beliin ibu 1 karung beras kayak aku gini. Betul tuh nak, bener banget. Kakak kamu itu emang gak berguna tahu nggak? Mana gajinya itu pas-pasan banget lagi. Iya namanya juga kerja di dalam negeri Bu. Mana bisa dibandingin sama aku yang kerjanya di luar negeri dengan gaji yang besar. Bu, tiba-tiba aku ditelepon sama bosku. Aku tutup dulu ya teleponnya. Kapan-kapan aku telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya nak. tiba-tiba Meli dihampiri oleh Raka. Bu, tadi siapa yang nelpon? Dan ini beras 1 karung dari mana? Tadi yang nelpon tuh si Dinda. Dan asal kamu tahu ya, yang ngirim beras 1 karung ini itu juga dari Dinda. Ya ampun Bu, Dinda kerja di luar negeri selama berbulan-bulan cuma ngirim ibu beras 1 karung doang. Memangnya kenapa kalau cuma ngirim beras 1 karung? Itu udah sangat membanggakan loh nak. Ibu tanya ya, emangnya kamu pernah apa selama ini beliin beras 1 karung untuk ibu?
Nggak pernah sih Bu, tapi kan sekarang yang nanggung kebutuhan sehari-hari aku. Aku juga Bu yang bayar angsuran hutang ibu di bank Plecet. Itu jauh lebih besar loh Bu dibandingkan dengan beras 1 karung ini. Nggak usah ngada-ngada ya. Yang udah kamu lakukan selama ini tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan beras 1 karung yang udah dikirim sama Dinda. Ibu itu benar-benar nggak menghargai apa yang udah aku lakuin ya. Uang gajian aku loh, habis untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan juga bayar angsuran utang ibu. Heh, kamu tuh nggak usah malah ngedrama deh. Baru juga segitu, udah ngeluh. Dan denger ya, apa yang udah kamu lakukan itu nggak pantas dihargai. Karena sama sekali nggak bikin ibu bahagia ataupun bangga. Ya mau sampai kapanpun apa yang aku lakukan ini sama sekali nggak akan pernah dihargai dan bikin ibu itu bangga. Karena yang ibu selalu perhatikan dan selalu ibu banggain itu ya cuma Dinda, anak kesayangan ibu itu. Nah, itu tahu. Jadi ya udahlah, nggak usah nuntut-nuntut minta dihargain. Apalagi sampai membanding-bandingkan kamu dengan si Dinda. Jelas beda lah. Kalau si Dinda itu lebih membanggakan dibanding kamu. Udahlah, minggir-minggir. Ibu mau ngecek beras 1 karung yang udah dikirim sama anak kesayangan ibu ini. Sementara itu, Dini, lu kerja di sini, orang tua lu tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Kalau sampai tahu bisa kena marah abis-abisan gua. Lu nih ada-ada aja sih. Pertanyaan kayak begitu kok ditanyain. Orang tua mana coba yang bakal ngebolehin anaknya jual di luar negeri? Jangan salah ya, banyak tahu gua kira orang tua lu itu juga gitu. Kagak lah, orang tua gua mah sayang banget sama gua. Duh, gua jadi merasa bersalah deh. Udah bohongin orang tua gua. Mana orang tua gua cuma tinggal ibu gua doang lagi. Parah banget sih lu Dinda, emangnya lu ngomong sama ibu lu kerja apa di luar negeri ini? Hehehe, gue ngomongnya jadi karyawan kantor biasa. Terus ibu lu percaya gitu? Jelas lah, gua kan anak kesayangan ibu gua. Dan asal lu tahu ya, biar ibu gue tuh senang sekarang, tiap bulan gua itu ngirimin beras 1 karung untuk ibu gua. Wah, ini lebih parah, uang hasil lu jual sini aja kan banyak banget, gila. Masa iya lu itu cuma mengirim beras 1 karung buat ibu lu? Biarin aja, lagian ibu gua senang-senang aja tuh gua kirimin beras 1 karung. Ada pelanggan bule tuh, gue mau ngelayanin pelanggan itu dulu ya. Walah, ya, tapi saran gue hati-hati ya, soalnya beberapa minggu ini sering kejadian pelanggan itu bawa kamera untuk merekam pelayanan kalian. Gak sedikit videonya disebarin tahu. Oke deh, siap. Oh iya, beberapa hari lagi gue mau cuti ya. Soalnya gue mau pulang ke Indonesia. Gue udah kangen banget sama ortu gue. Ya, aman. Dinda pun melayani para pelanggan bule itu. Namun ia kecolongan, pelanggan bule itu ternyata berhasil merekam pelayanan yang sedang ia lakukan. Dan sialnya video rekaman itu pun disebarkan di sosial media. Alhamdulillah hari ini kerjaanku selesai lebih cepat. Bisa nyantai dulu nih sebelum pulang. Iya ya, aku beberapa hari ini udah nggak pernah buka sosmed lagi. Jadi pengen scroll sosmed kan. Kalau gitu aku santai sambil scroll sosmed deh, buat nge-refresh otak yang capek habis kerja. Loh, ini ada berita viral apa kok sampai jadi top 1 trending sih? Hah? Video wanita Indonesia melayani bule. Ya ampun, video tidak senonoh kayak gini kok jadi viral sih. Tapi aku jadi penasaran, kayak ada feeling buruk gitu. Coba deh aku lihat sebentar. Astagfirullahaladzim, ini mataku nggak salah lihat kan? Ternyata wanita yang ada di video ini itu Dinda, adikku sendiri. Mana di sini keterangannya kalau si wanita yang ada di dalam video itu adalah wanita yang di luar negeri. Jadi selama ini dia itu bohong kerja jadi karyawan kantor di sana. Astagfirullahaladzim, Dinda, kok kamu itu berani-berani banget sih melakukan hal seperti itu? Aku tuh harus segera kasih tahu ibu nih. Dengan rasa penuh kecewa, sedih dan juga marah, Raka pun pulang menemui ibunya dan memberitahu apa yang sudah ia ketahui. Assalamualaikum Bu, Ibu. Waalaikumsalam, kebetulan banget kamu pulang. Nih lihat, si Dinda udah pulang ke rumah. Sekarang dia makin cantik loh. Apa karena ini efek kerja di luar negeri ya nah? Iya dong Bu, secara loh pekerjaan aku tuh di luar negeri dengan gaji yang sangat besar. Jelas bisa ngebuat aku jadi bisa perawatan. Maksud kamu kerja, jual gitu di luar negeri gitu? Raka, jaga ya mulut kamu itu. Bisa-bisanya loh kamu ngomongin adik kamu sendiri kayak begitu. Sekarang kamu bersimpuh dan minta maaf sama Dinda. Aku itu nggak mau Bu, orang yang aku omongin itu bener kok. Kalau nggak percaya nih, lihat video ini. Di video ini ada si Dinda lagi sama bule yang ada di luar negeri. Loh, Mas Raka dapat video itu dari mana? Dari sosmed. Dan asal kamu tahu ya, video kamu itu jadi top trending nomor 1 di sosial media. Duh, mampus aku kecolongan.
Pasti pelanggan yang terakhir kemarin itu berhasil merekam pelayanan aku. Astagfirullah, Nak. Ini beneran kamu yang ada di video? Kok kamu tega banget sih bohongin ibu? Duh, jantung ibu sakit. Bu, maafin aku, Bu. Aku nggak berniat sama sekali untuk bohong. Aku nggak ada pilihan lain, Bu. Karena untuk keterima kerja di luar negeri itu nggak semudah yang aku bilang ke ibu. Udah Dinda, jangan ngomong lagi, itu penyakit jantung ibu kayaknya kumat deh. Kita harus segera bawa ibu ke rumah sakit. Tapi Mas, aku pengen minta maaf sama ibu. Ibu maafin aku, Bu. Ibu nggak nyangka, Nak. Ternyata kamu setega itu sama ibu. Kamu loh rela menjual kamu demi uang. Padahal kamu anak yang selalu ibu banggakan, selalu ibu perhatikan. Tapi kamu malah jadi begini. Sedangkan kakak kamu si Raka yang selama ini ibu rendahkan dan tidak pernah ibu banggakan, malah nggak pernah aneh-aneh. Maafin ibu ya Raka. Tapi ibu juga mau minta maaf sama kamu Dinda. Andai saja ibu mendidik kamu lebih keras dan lebih tegas, mungkin kamu gak akan berani melakukan perbuatan hina ini. Seandainya aja ibu bisa menjadi ibu yang lebih baik dari awal dan tidak pilih kasih, dan juga memberikan pendidikan yang bagus, mungkin semua ini gak akan terjadi. Ibu minta maaf ya sama kalian berdua. Ibu benar-benar gagal menjadi seorang ibu. Maafin ibu, Nak. Bu, bangun Bu, Bu jangan tinggalin kita Bu, Bu. Ibu, jangan tinggalin kita, Bu. Maafin Dinda. Ibu Meli pun meninggal karena penyakit jantungnya yang kumat. Hal itu pun membuat Dinda sadar dan memutuskan untuk bertaubat.